Hello everyone, welcome to YouTube channel Cendekia Leadership School. And now you are watching CLS Inspiring Insight. Yes, finally, this is the very first podcast ever di YouTube channel Cendekia Leadership School. Hari ini bersama saya Romi, kita akan berbagi inspirasi tentunya tentang banyak hal di Cendekia Leadership School. Ada yang berkaitan dengan guru, ada yang berkaitan dengan siswa, tentang psikologi juga, kemudian parenting, mungkin keagamaan, dan banyak hal lainnya. Dan di podcast pertama kita kali ini, kita akan bahas sesuatu yang berkaitan dengan guru dan siswa, di mana ini adalah menjadi istilahnya ya, program unggulan di Cendekia Leadership School. Kita akan ngomongin project akhir kelas. Dan di sini sudah ada rekan guru saya, sahabat saya juga, ada Bu Tasya. Halo Pak Romi. Halo, gimana Bu kabarnya Tasya? Pak Romi? I am very good. I'm awesome. What about you? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah sekali. Bu Tasya menjadi narasumber pertama. Oh, terima kasih. I'm so happy. Such an honor. Yeah. Thank you so much. Yeah. Yes, of course. Jadi hari ini kita akan berbagi kisah ke penonton semuanya. Ya, kisah apa tentang program di kelas tentunya. Oh, oke. Boleh kita perkenalan dulu? Boleh banget. Halo, perkenalkan. Nama saya Tasya. Saya salah satu guru di elementary level Cendekia Leadership School. Oke, dan Iya. Bu Tasya ini adalah salah satu guru yang luar biasa tentunya. Semua guru-guru di CLS luar biasa, dan hari ini Bu Tasya juga akan cerita tentang project akhir kelas katanya ya. Iya. Wah, ini akan seru sekali sih. Dan Bu Tasya ceritanya akan menjelaskan tentang project akhir dengan tajuk Fashion Show 4-in-1 Collection. Betul? Betul sekali. Bu Tasya, apa sih itu? Coba diceritakan. Penasaran ya? Penasaran banget. Boleh. Jadi 4-in-1 Collection adalah sebuah event fashion show di mana anak-anak akan meragakan produk-produk yang mereka buat gitu Pak Romi. Dan produk-produknya itu berupa kerudung. Oh, kerudung? Yes, kerudung. Anak SD bikin kerudung. Bayangin, keren banget gak sih? Seru banget sih. Ini pasti akan. Oke, kita kupas satu-satu ya. Dari awal. Jadi dari namanya dulu deh. Kenapa 4-in-1 Collection? Betul. Jadi 4-in-1 Collection itu karena ada 4 jenis kerudung yang dibuat sama anak-anak, dan pada saat itu anak-anak buatnya kan per kelompok. Jadi ada 4 koleksi dalam satu event, makanya kenapa nama acaranya 4-in-1 Collection. Dan gitu. siswa-siswa yang mengerjakan ini juga kelas 4 ya? Iya dong. Seru banget. By hand banget. Oh, by hand? Semuanya, dari desain, kemudian juga dari everything. Pokoknya semuanya sama anak-anak. Oke. Wah, makin penasaran nih. Coba mau diceritain lagi dong, kenapa memilih project ini, dan korelasinya dengan kegiatan pembelajaran itu apa sih? Betul. Kenapa kegiatan ini terjadi ya? Karena tentunya anak-anak kan pada saat itu belajar keberagaman budaya. Di mana anak-anak belajar batik, belajar tentang lagu daerah dan lain sebagainya. Dan kita pada saat itu berpikir gimana caranya kita bisa belajar nih di tempat lain yang lebih keren lagi dan bisa nambah wawasan. Dan pada saat itu ada kegiatan namanya magang. Ini kegiatan magang ya? Betul. Ini jadi ciri khas banget di level 456, di level elementary, di mana kita melaksanakan magang selama 2 hari di tempat lain yang di luar kelas tentunya, dan kita belajar berkaitan dengan tema sekolah atau tema kelas yang pada saat itu kita pelajari. Jadi tujuan dari magang ini adalah anak-anak biar kenal kegiatan pengenalan profesi. Betul, profesi, kemudian juga mungkin pelajaran-pelajaran lain yang mungkin berkaitan dengan temanya. Pada saat itu keberagaman budaya, kita belajar tentang cara membuat produk, dan tentunya pada saat itu polanya adalah batik. Nah, itu. Jadi magang, produk, batik, kerudung. Seru banget. Terintegrasi sekali ya? Terintegrasi sekali tentunya. Oke. Jadi penasaran banget sama kegiatan anak waktu magang. Jadi waktu magang itu sebenarnya anak-anak di sana proses belajarnya seperti apa? Tadi di print kain Bandung ya? Oke, itu gimana coba?
Nah ya di Print Kain Bandung itu memang kan sebetulnya mereka tempat printing kain ya, dimana bisa jadi produknya banyak sekali jenisnya, bisa jadi baju, bisa jadi jaket, bahkan sepatu, topi dan lain sebagainya. Kita pada saat itu ditawarkan mau apa nih produknya gitu kan, terus kita berpikir gimana caranya kita bisa tetap menjadi identitas kita dan bisa dijual dengan mudah gitu ya untuk anak-anak belajar juga marketing skill. Jadi selain belajar tentang membuat pola ya, membuat kain, entrepreneurship, kemudian mereka juga belajar marketingnya nanti gimana. Pada saat itu targetnya kita adalah kerudung. Tunggu. Tadi ada pembahasan tentang marketing. Apakah maksudnya produk ini itu dijual? Betul, dijual loh Pak Romi. Oke, seru Bayangin, anak SD jualan kerudung dari bikinan sendiri. Kurang keren apa Pak Romi? Itu kreatif banget, ya keren kan? Banget. Dan pasti banyak hal yang siswa pelajari kan? Iya, Oke, tapi sebelum ke sana pengen tahu dulu dong, proses waktu dari awal sampai magang selesai itu gimana nih? Bu Tasya melihat anak-anak berproses, kemudian apakah ada hambatan ataupun justru anak-anak sebenarnya dalam proyek ini lancar banget? Tentunya yang pertama mereka harus membuat pola desainnya dulu. Nah pola desain ini sebetulnya yang tidak mudah dari proses pembuatan kerudung ternyata ya, dan kerudung tuh nggak sesimpel itu ternyata. Kita kan berpikirnya mungkin kita ambil gambar aja, mungkin nggak asal gambar aja, ternyata enggak. Ada penyesuaian gambar, ada penyesuaian ukuran polanya, kemudian juga ramai nggak nih kerudungnya, terlalu rame nggak ya polanya gitu, karena kalau misalnya terlalu rame mungkin kurang estetik atau kurang menarik perhatian nanti. Membaca pasar juga ya? Betul, membaca pasar juga. Selain itu kan kita sebetulnya kan majority muslim ya di Indonesia alhamdulillahnya. Jadi kita juga mau nih gimana caranya kita tetap memperjuangkan identitas kita sebagai muslim, yaitu kerudung gitu. Dan pada saat itu akhirnya mereka membuat pola desain, kemudian juga setelah itu mereka akan melakukan QC. Nah, jadi selain mereka bikin nih nggak langsung di print, itu tuh di QC dulu. Udah bagus nggak nih? Betul. Dan banyak banget revisi yang dilakukan dari sebelum magang sampai pada saat magangnya. Dan itu prosesnya cukup panjang sekali, mungkin menghabiskan sekitar 2 minggu ya untuk pembuatan pola aja. Dan itu anak-anak betul-betul mencari inspirasi dari Pinterest, dari bahkan pola-pola yang ada di Canva. Kemudian mereka tracing pola-polanya tersebut di aplikasi editing seperti PixArt ya, mungkin ya kalau ada yang di tablet dan lain sebagainya. Itu memang prosesnya cukup panjang. Prosesnya panjang. Betul, panjang sekali, dan itu cukup complicated ya untuk anak-anak SD sebetulnya. Betul. Dan setelah itu pihak dari Print Kain Bandungnya akan meng-QC. Kira-kira nih apa aja yang perlu diperbaiki. Misalnya bagian pinggirannya ternyata harus dikasih batas. Supaya nanti waktu printing kainnya itu kelihatan lebih jelas batasannya sampai mana. Kemudian juga yang ini warnanya kurang vibrant, kurang kelihatan. Itu juga jadi aspek penilaian ya? Betul sekali. Ternyata banyak banget yang harus diperbaiki, termasuk itu. Kemudian juga ada ukuran-ukurannya, mungkin ada kanvasnya yang salah. Gitu. Jadi itu hambatan-hambatan ya? Betul, hambatannya banyak sekali. Tapi gimana Bu Tasya melihat anak-anak berproses itu, apakah banyak yang malah menyerah atau mereka ayo Bu Tasya semangat kita selesaikan ini, atau gimana nih? Betul. Justru saya luar biasa sekali ya ngelihat anak-anak itu, karena anak-anak itu semangat banget. Bahkan hampir tiap hari mereka kayak nanyain, Bu kapan ya aku bisa revisi gambar aku, ini kayaknya aku mau nebelin lagi deh gitu ya, garis-garisnya katanya gitu. Poin penting yang dipelajari oleh siswa CLS yaitu tadi pantang menyerah, kemudian kerja sama tim. Dan mereka menemukan banyak hambatan di dalam proses, juga mereka juga belajar bahwa ternyata punya usaha atau menjadi seseorang yang ingin mencapai tujuannya itu ternyata banyak tahapannya ya. Betul, dan ternyata nggak semudah itu. Betul sekali. Bu Tasya, tadi seru banget untuk proses produksinya. Saya penasaran banget tentang proses promosinya nih. Nah ini juga nggak mudah Pak Romi. Betul. Semuanya nggak mudah ya? Nggak mudah ternyata. Dan kita udah kayak agensi besar gitu ceritanya untuk promosi. Saya juga nggak pernah kebayang gitu ya, anak kelas 4 akhirnya bikin fashion show sendiri gitu. Dan pada itu prosesnya panjang sekali ya, cukup panjang. Yang pertama tentunya mereka harus syuting dulu untuk teasernya. Ada teaser. Betul dong. Harus ada teasernya dulu supaya orang-orang tuh tahu ini tuh ada kegiatan apa sih gitu kan. Kalau nggak ada teaser nanti produk-produknya mungkin akan kurang dikenal gitu sama orang-orang. Makanya kita harus membuat teaser dulu di mana anak-anak akan mulai
mempercantik diri ya untuk apalagi yang girlsnya gitu ya, untuk terlihat menarik gitu. Jadi perwakilan masing-masing grup itu nanti akan menggunakan kerudungnya, salah satu kerudung produknya gitu ya, untuk photoshoot dan juga untuk syuting video teaser. Dan itu tentunya syutingnya di sekolah dan jadi lebih relatable gitu ya buat anak-anak, mungkin anak-anak CLS yang mau beli juga, atau bahkan orang tua yang ada di CLS juga yang mau beli, jadi lebih tertarik gitu ya karena syutingnya di sekolah. Karena seru banget. Betul, di sekolah juga nggak kalah keren ya, lokasinya juga udah luar biasa gitu ya. Dan tentunya saya dibantu juga sama tim sekolah ya, tim multimedia pada saat itu. Tim kelas juga ya? Tim kelas juga. Luar biasa. Betul, tim 456 juga saya juga dibantu. Ikut bahu-membahu. Bahu-membahu sekali, dan kita betul pada saat itu prosesnya nggak bisa sendirian. Kita harus bekerja sama banyak pihak. Itu gitu. loh positifnya guru-guru di CLS tuh ya. Kita saling bantu. Betul banget. Dan banyak banyak masukan juga, hal-hal positif yang diberikan oleh guru-guru terhadap rekan-rekan guru yang lain, sehingga kita jadi kaya juga nih inspirasinya. Dan nggak cuma ngasih saran tapi action ngebantu. Dan satu hal yang penting, kita serba bisa loh. Itu sayang saya dari itu. Wah, ternyata bisa loh photoshoot pakai sama guru-guru CLS aja. Bisa ya? Iya, ternyata guru-guru CLS juga punya bakat-bakat yang ternyata terpendam tapi ternyata akhirnya kelihatan gitu ya dari situ. Bahkan jadi podcaster juga bisa. Begitu ya ternyata. Ternyata ya. Iya. Oke. Tadi promosi udah, kemudian proses pembelajaran di kelas, magang segala macam juga udah. Ini deh coba pengen tahu proses selanjutnya apa berarti? Iya, setelah syuting tentunya kita akan pelaksanaan fashion show. Fashion show. Iya, sebelum ke sana, di sebelah Bu Tasya juga ada produknya. Dari tadi penasaran banget pasti ya penonton di rumah. Iya. Yang kayak gimana sih kerudungnya? Gitu. Ada 3 produk di sini. Nah, mungkin kita bongkar satu-satu tapi nanti ya. Boleh. Tapi pengen di spoiler dulu. Padahal saya udah gak sabar. Aduh. Tahan biar makin penasaran. Ini ada motif dari yang siswa kerjakan ya. Itu boleh diceritain detail nggak? Ini apa mungkin produk ini? Ini sebetulnya anak-anak kan terinspirasi dari batik-batik yang ada. Meskipun memang tidak langsung membatik ya, tidak langsung menggunakan teknik membatik di kainnya, tapi mereka tracing pada saat di polanya. Nah, ini pola-polanya diambil dari batik-batik campuran dari berbagai daerah. Salah satu yang saya ingat adalah batik Kawung. Wah, itu anak-anak suka banget sama batik Kawung. Pilihan mereka? Betul, pilihan mereka. Terus juga ada batik pola Megamendung. Itu tuh suka banget. Cirebon ya? Karena betul, bentuknya itu kan sebetulnya simple ya. Simple tapi sangat menarik ya? Menarik, jadi kayak bagus gitu untuk di kerudung. Dan itu adalah pola-pola yang biasanya anak-anak campur. Kemudian juga ada tambahan lainnya seperti daun, bunga. Ini tema-tema alam. Betul, tema-tema alam supaya nyambung ya sama batiknya yang kita buat. Seru banget. Kita akan bongkar setelah ini ya. Betul, warna-warna juga lihat nih kan menarik ya. Beda dari yang lain gitu. Tahan dulu karena kita akan mendengarkan cerita gimana sih waktu proses fashion show 4-in-1 collection. Emang selain fashion show di situ ada apa lagi nih yang menarik yang bisa dibagikan? Pada saat fashion show itu sebetulnya anak-anak kan persiapannya juga banyak ya, di mana mereka latihan catwalk, bayangin. Oh, ada catwalk latihannya juga. Itu belum selesai setelah photoshoot sama syuting video, mereka juga latihan catwalk. Supaya lebih lenggak-lenggoknya itu lebih menarik ya. Lebih profesional dan lebih presentable ke orang tua, ke halayak umum. Mungkin nanti ada acaranya, mungkin bisa dilihatin ya video teasernya nanti gimana. Sama-sama. Nah itu prosesnya juga cukup lama ya latihannya sama waktu itu profesional yang dulunya di PPBS, salah satu kontestan PPBS di UPI, itu namanya Miss Ninis. Miss Ninis bantuin. Shout out to Miss Ninis. Bantuin ngelatih. Dan pada saat itu betul-betul bagaimana sih cara berjalan yang baik, bagaimana sih cara berpose yang menarik gitu ya pada saat fashion show-nya itu sendiri. Bisa anak-anak. Keren banget. Saya juga gak nyangka gitu. Ini melebihi ekspektasi? Melebihi sekali. Jauh beyond. Ini sangat-sangat jauh sekali dari apa yang saya pikirkan. Ini yang jadi penasaran saya. Tadi fashion show. Betul. Penontonnya siapa Bu Tasya? Targetnya tentunya kita mau ke orang tua dulu. Oh, jadi mengundang orang tua. Karena sebetulnya
sebetulnya ini adalah salah satu proses untuk present project akhir. Presentasi project akhir ya. Jadi ini di akhir semester ya dilaksanakannya. Betul. Ya? Oke. Lanjut. Gitu. Nah pada saat itu kan anak-anak latihan nih catwalk, kemudian akhirnya persiapan juga dekorasi Ada untuk dekorasi juga. fashion show-nya. Anak-anak loh yang bantu mikirin. Oh ya? Iya pada saat itu, dan kayak kita bikinnya yang jangan terlalu rame tapi nanti show off untuk produk-produknya aja. Dekor simple tapi kita yang menyala gitu ya. Kita modelnya nyala yang menyala. abangku gitu ya. Yang menyala harus modelnya ternyata. Betul. Oke. Modelnya yang di show off lebih lebih highlight gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu akhirnya mereka bantu untuk persiapan lainnya seperti pembuatan logo. Iya, logo juga untuk present ya dari masing-masing kelompok. Betul. Kemudian nanti mereka juga persiapan PPT-nya berisi proses dari mereka pembuatan pola dari awal sampai akhir, mereka akhirnya printing kainnya seperti apa dan akhirnya di akhir ada diselipkan marketingnya, dijual, harganya berapa, kemudian juga polanya apa sih yang membuat beda gitu ya. Betul. Dan itu anak-anak yang bikin, semua anak-anak yang presentasi dan siap-siap itu per kelompoknya. Ingat gitu. Kelas 4 udah bisa melakukan hal itu. Bayangkan prosesnya cukup panjang dan complicated ya sebetulnya untuk kelas 4. Nah pada saat itu, pada saat acaranya itu memang dikhususkan untuk presentasi juga, kemudian juga fashion show juga. Jadi dimulai dengan anak-anak persiapan untuk fashion show dulu, runway dulu nih, untuk showing the product dulu. Dimana anak-anak akan model-modelnya nih berjalan di tengah-tengah kerumunan orang tua yang menonton. Jadi kayak beneran kayak fashion show Pak Romi. Dengan lighting yang lightingnya heboh banget tuh. Udah ada kipas juga tuh kayak wah gitu ya. biar cooling-cooling gimana gitu ya. Oke, seru banget dengan musik yang gak kalah heboh juga. Jadi kayak semakin keren gitu ya kelihatannya. Betul. Kemudian setelah itu nanti akan diselingi juga dengan presentasi per kelompoknya. Apa tuh isinya? Isinya promosi tentunya. Dan juga sekaligus menjelaskan nih apa aja yang udah mereka lakukan selama 1 term. Seru banget. Nah tadi fashion show udah. Jadi teknik penjualannya kemarin dengan cara apa sih Bu Tasya? Ini yang menarik Pak Romi. Ini idenya juga luar biasa dari tim 456 ya. Mungkin saya juga mau take credit dari Pak Romi gitu ya. Pak Romi juga salah satu yang memberikan ide yang luar biasa ini yaitu lelang. Lelang, betul. Kita waktu itu pernah diskusi gimana kalau lelang aja. Kalau marketplace sudah pernah juga, tapi kalau sekarang lelang nih kayaknya untuk elementary 456 ini sesuatu hal yang menarik dan baru juga ya. Gimana sih prosesnya kemarin Bu Tasya? Pada saat itu kan kebetulan produknya cukup banyak ya. Jadi agak berpikir lagi nih gimana caranya biar lebih menarik gitu, bukan cuma jualan biasa. Nah akhirnya kita menjual satu produk khusus yang memang berbeda desainnya daripada yang lain. Jadi itu tuh anak-anak membuat 2 jenis desain. Yang pertama itu desain yang khusus hanya terbuat satu saja. Eksklusif sekali, dan yang lainnya adalah produk-produk yang anak-anak buat untuk produksi yang banyak. Dan yang satu ini dari masing-masing kelompok itu akan dijual dengan harga yang tidak tentu karena kita proses penjualannya melalui lelang. Ada 4 produk ya? Betul, ada 4 produk. Waktu itu gimana? Betul, pada saat itu orang tua akhirnya bisa ngebid atau bisa menawarkan harga sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah ini yang jadi penasaran. Dimulainya dari anak-anak memasang harga minimal itu 150.000. 150.000 untuk satu kerudung. Betul. Terus tanggapan orang tua saat itu? Luar biasa. Awalnya sih pada bingung ya, karena kelihatan bilangnya sih kayak, aduh nggak pernah nih katanya ikutan lelang, jadi belum tahu gimana betapa cepatnya gitu ya berubah harganya itu. Iya betul. Gitu Vibes-nya juga. Vibes-nya juga heboh sekali ternyata. Cepat-cepat dia dapat. Betul. Karena dalam waktu terbatas mereka harus menawarkan harga setinggi-tingginya supaya mendapatkan produk itu. Terus gimana? Produknya apakah semua terjual? Luar biasa, tentunya itu terjual. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Tentunya karena anak-anak juga kan ada di situ. Jadi anak-anak memperlihatkan nih, produknya seperti apa. Kemudian dibantu oleh MC kondang kita, Pak Romi. Pak Romi ikut-ikutan juga sebenarnya di sana ya. Membantu untuk proses lelang itu, dan alhamdulillah jadi seru kan ya. Orang tua juga jadi excited akhirnya. Wah, berapa? Dimulai dari 150, 200, tiba-tiba naik jadi 500. 800.000 dan itu sampai 800.000 kalau nggak salah. 800 ya terakhir ya? Iya terakhir. 700 sampai 800 gitu ya? 700 sampai
Nah, terus Oh itu luar biasa sekali sih, memang orang tua di CLS ini sangat support ya. Betul. Jadi tidak hanya karena misalnya ingin beli produknya, tapi mendukung karya siswa, kemudian mendukung program sekolah itu. Top luar deh, biasa, emang, itu luar supportingnya luar biasa. Iya, bahkan betul. sampai panik-panik ngelihat timer gitu, kayak ini berapa detik lagi gitu. Iya betul. Dan akhirnya semua produk terjual. Oke. Anak-anak bahkan sampai bilang, saya nggak tahu katanya kalau produknya bakal kejual segitu. Wah, Katanya jadi gitu. mereka mungkin ya paling berapa, Iya. Ternyata mereka itu di luar atas ya. ekspektasi sekali. Oke. Gitu Bu Tasya, Pak Romi, seru banget. Seru banget. Ini apa namanya, salah satu proyek yang memang patut diapresiasi ya. Alhamdulillah. Nah, penasarannya adalah hasil penjualannya gimana tuh? Mungkin anak-anak jadi belajar juga kan, gimana sih cara mengolah uang setelah dari hasil lelang. Betul. Itu gimana? Jadi itu belum selesai ya. Panjang ya? Betul, panjang sekali. Aduh, baik. Jadi setelah itu tentunya anak-anak mendapatkan hasil penjualan lelang tersebut. Oh, mereka dapat ya? Iya, dapat dibagi rata dengan semua, dengan tentunya dikurangi dengan harga modal. Kemudian juga anak-anak yang menghitung. Anak-anak menghitung per orangnya berapa sih dari total pendapatan hasil lelang itu. Kemudian juga selain itu kan ada produk lain ya yang produk lain yang banyak itu, jadi juga itu dibagi rata juga sama seperti yang sebelumnya dikurangi. Jadi semua gajian. Betul, gajian. Istilahnya semua, gajian. Iya. Bayangin anak kelas 4 gajian. Iya. Sampai nanya ke saya, Bu kapan aku gajian? Oh. Mereka udah nunggu sabar. Kan kita harus menghitung dulu ya. Kan beda-beda tiap produknya. Betul. Jadi antusiasme anak-anak dari awal sampai akhir itu tinggi banget ya? Gak selesai-selesai. Gak selesai-selesai. Bahkan sampai kayak, aduh aku kapan lagi ya gajian, kayak gitu. Nagih ternyata, mau lagi proyek yang sama. Iya betul. Oke. Dan kebetulan kan sekarang masih ada juga ya produknya, insya Allah kalau misalnya ada yang mau beli boleh bang. Masih tersedia? Ada dong. Oke, gimana coba boleh diceritain? Iya, jadi sebetulnya kan untuk 4 produk itu masih banyak kan yang diproduksi. Dan ini masih ada tersisa 3 lagi nih. 3 lagi? 3 desain lagi yang belum terjual. Dan ini adalah produk-produk yang masih ada gitu. Ya, selanjutnya pengen tahu juga nih pasti yang di rumah, karena tadi katanya kan masih available untuk dijual. Yes. Kita punya produk apa aja nih? Di sini tentunya yang pertama ada dari Rabak. Rabak itu apa? Yes, Rabak itu singkatan dari nama anak-anaknya. Jadi mereka bikin sendiri. Iya, nanti bisa dilihat di sini nih. Memang kreatif. Oh, bisa nggak ada bisa ya. Kita kerjain editor ya. Iya, nanti masukin aja deh, set gitu ya. Oke editor, oke. Nah ini adalah produk yang dibuat oleh kelompok Rabak. Di sini warnanya ungu dengan pola-pola batik yang ada di sini. Oke, selanjutnya. Yang kedua ada juga, ini adalah produk dari Azarfa. Nah ini warnanya putih. Lebih netral? Lebih netral, betul. Dan lebih masuk mungkinnya ke baju-baju yang lainnya. Oke. Dan ini juga warnanya, campurannya ada biru dan juga warna kuning. Oke. Ini lebih bagus lagi. Oke. Dan selain itu, satu lagi mungkin ini ada dari Kifag. Ya, Kifag ini juga salah satu produk yang membuat warnanya unik banget ya. Warna coklat, terus juga campuran warna hijau neon. Ngebrak ya? Ngegebrak banget nih warnanya. Banget. Siapa yang berani pakai ini nih, coba nih, luar biasa. Iya luar biasa. Tapi ini cocok banget kalau misalnya kita pakai baju yang netral ya, nggak banyak pola mungkin ya. Ini kerudung ini bagus kok. Oke. Apalagi bajunya putih-putih, itu juga jadi lebih suci. Oh baik. Lebih suci lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya mau beli boleh banget menghubungi saya atau sekolah mungkin ya kalau mau. Kita bisa cantumkan nanti di caption ya. Di sini. Kemana sih kita bisa order kerudung ini? Dan boleh masih banyak banget produknya. Kalau mau boleh langsung di order aja. Oke, keren. Itu sih Pak Romi. Bu Tasya terakhir pertanyaannya. Yes. Oke, gimana sih perasaan Bu Tasya setelah menghandle atau punya acara sebagus ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi atau gimana nih? Iya, jadi tentunya terharu ya. Kenapa terharu nih? Jadi terharu. Okay. Jadi saya juga melihat kan ya banyak perkembangan dari anak-anak. Dari mulai anak-anak awalnya kayak skeptis, aku kayaknya nggak bisa desain, aku nggak berbakat di situ. Padahal setelah mereka lalui, oh ternyata desain itu bisa dipelajari loh. Betul. Gitu. Kemudian juga saya juga melihat antusiasme dari orang tua yang luar biasa ya pada saat acara, supporting luar biasa, dan juga tim-tim yang selalu mendampingi saya. Itu juga yang selalu membuat saya banyak bersyukur telah berada di lingkungan yang suportif gitu. Dan tentunya saya senang sekali karena
acara ini alhamdulillah sukses besar. Alhamdulillah. Di luar ekspektasi bahkan. Betul. Dan anak-anak juga belajar tentang leadership. Betul. Banyak lah ya. Tadi Bu Tasya udah mention banget. Marketable skills, planning and organizing, group kemudian effort. Iya. Banyak banget pokoknya. Banyak banget ya. Dan alhamdulillah juga anak-anak puas, orang tua juga kami lihat antusias ya pada saat acara, dan guru-guru juga keren. What next nih Bu Tasya? Ini pasti penasaran ya. Rahasia nggak nih? Pasti proyeknya juga ke depan keren-keren banget ya. Ya, bismillah ya. Bismillah. Semoga kita bisa ya. Semoga kita bisa karena. Tapi betul, saya percaya sih sama guru-guru di JLS, insya Allah akan selalu memberikan yang menarik-menarik nih dari produk-produk atau dari proyek-proyek yang ada nantinya. Sehingga anak-anak juga bisa belajar hal yang baru. Betul. Kemudian orang tua juga bisa melihat proses perkembangan anak seperti apa dari term ke termnya, dan yang pasti ini juga untuk kebaikan kita semua ya, baik dari siswa dan juga program-program di Cendekia Leadership School tentunya. Yes. Bu Tasya, seru banget ngobrol sama Bu Tasya. Thank you so much loh. Akhirnya saya bisa ngobrolin ini loh sama Pak Romi lagi. Ya, seru banget soalnya kayak saya nggak mau berhenti gitu ngobrolin karena kenangan yang indah gitu. Seru. Mudah-mudahan nanti ke depan kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi tentang banyak hal, tentang program di kelas ataupun misalnya program keguruan atau anything kayaknya ya, bisa kita bahas banyak banget. Thank you so much. Itu mungkin Bu Tasya, thank you sekali lagi. Thank you. Nah itu dia obrolan saya dengan Bu Tasya, seru banget kan? Banyak inspirasi yang dibagikan oleh Bu Tasya terkait pembelajaran siswa di kelas. Ada konten apa lagi ya nanti? Yang pasti akan banyak menginspirasi dari narasumber-narasumber selanjutnya. Thank you very much, bye-bye.